ahlan wa sahlan bi hudurikum Habib Jindan beserta seluruh rombongan yang mendampingi. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan kita doakan bersama Habib Jindan yang merajut kebersamaan serta mendorong bagaimana kita ini senantiasa menjalankan amaliyah yang benar serta mencintai Indonesia dengan benar. Dari beberapa ceramah yang saya dengarkan, sungguh mengajak tidak mengejek, merangkul tidak memukul. Dari kondisi itulah saya sungguh sangat bahagia sekali karena ajakan rangkulan yang disampaikan oleh Habib membuat kita semua merasa menjadi orang Indonesia atau orang Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Bupati Haji Badrut Tamam dan segenap Forkominda dan juga para tokoh masyarakat, dari para kiai, para asatidzah, dan juga dari TNI, juga dari kepolisian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam perkumpulan kita ini yang semata-mata kita laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wajabat mahabbati, pasti mendapat kecintaan dariku orang-orang yang duduk bersama-sama karena Allah, yang saling berziarah, berkunjung karena Allah, dan saling berkorban, saling membantu, saling menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala jadikan mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Besok di hari kiamat berada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala jadikan kita dari manusia yang berbeda-beda. Sunnatullah. Untuk apa kita dijadikan dari orang yang berbeda-beda? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min basharin min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Wahai manusia, kami jadikan kalian dari kaum laki-laki, kaum wanita. Ini sebuah perbedaan. Di rumah kita aja perbedaan. Bukan semuanya laki-laki, bukan semuanya wanita, bukan semuanya satu usia, bukan semuanya satu berwajah yang sama, berbeda-beda, dan dijadikan dari suku bangsa yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, tempat kelahiran yang berbeda-beda. Ja'alnakum syu'uban wa qabail. Untuk apa? Bukan untuk litadarabu, untuk bukan saling berselisih, saling berkelahi, saling berdebat, tidaklah, tapi lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling memaklumi, untuk saling berbagi ma'ruf, berbagi kebaikan satu sama lain. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita semuanya berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam berasal dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah taala tempatkan kita di dalam sebuah posisi yang memikul amanat besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan kebaikan kepada masyarakat, berperan untuk membantu masyarakat. Kita dipilih oleh Allah taala menjadi kandidat untuk bisa menjadi manusia terbaik. Siapa gerangan manusia terbaik? Bahwasanya khairun nas anfa'hum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling manfaat bagi manusia. Dan masing-masing dengan skala yang bisa dia lakukan, ditempatkan sebagai apapun. Al-mu'min aina wudi' nafa'.
Mukmin sih udah di mana aja ditempatkan manfaat. Ditempatkan sebagai polisi manfaat, ditempatkan sebagai tentara manfaat, tempatkan sebagai kepala desa manfaat, ditempatkan sebagai bupati manfaat, ditugaskan, dipekerjakan untuk bekerja di pemerintahan, khidmah, melakukan pelayanan bagi masyarakat manfaat, memberikan kemudahan, bukan mempersulit. Mempermudah bukan mempersulit, memperdekat bukan memperjauh, menyatukan bukan memecah belah, mengayomi, menyayangi, menyebarkan cinta, kasih sayang bukan menyebarkan kebencian, memberikan maslahat bukan memberikan madarat kepada masyarakat. Dan alhamdulillah ketika kita melakukan tugas yang semacam ini, walaupun zahirnya tugas duniawi, kita bekerja di pemerintahan, ada yang berbisnis, ada yang berdagang, melakukan hal-hal lainnya, tetapi ketika kita iringi dengan niat yang baik, niat untuk memberikan khidmat kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khidmat pelayanan kepada masyarakat, kepada manusia, baik manusia itu muslim ataupun non muslim, bahkan memberikan khidmat pelayanan kepada hewan dan binatang aja, di situ ada pahalanya. Sebagaimana memberikan madarat dan gangguan kepada mereka juga ada dosanya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan bahwasanya seandainya seekor keledai itu terpleset, terjatuh di tepi Sungai Furat. Sungai Furat itu di Irak, jaraknya ribuan kilometer dari Madinah, tetapi berada di bawah kekuasaan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Seandainya seekor keledai di tepi Sungai Furat, dia terjatuh gara-gara jalan yang rusak, yang tidak saya perbaiki, maka saya khawatir saya bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, jabatan yang tinggi berarti pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus lebih bijaksana, harus lebih luas, harus lebih luas hati dan luas di dalam bermuamalah kepada masyarakat. Ketika kita di kantor ini bukan kerja sendirian, tapi kita bersama-sama. Ketika kita kerja dengan satu orang, ya kita harus sabarnya satu. Jangankan bersama satu orang, kita hidup sendirian aja harus sabar sama diri kita, apalagi hidup dengan orang lain. Hidup bersama satu orang, ya tambah lagi sabarnya satu. Bersama dua orang kita bekerja, ya sabarnya tambah lagi dua. Bersama 10 orang, sabarnya 10. Tapi kalau kita berinteraksi dengan 100 orang, 1000 orang, nah itu bayangkan sabarnya seperti apa. Tetapi justru kesabaran yang semacam inilah yang diperlukan seseorang, dan inilah yang membuat seseorang makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kehidupan kita, apalagi di masa-masa sekarang ini, problem ada, masalah ada, dan semua ikhtiar kita lakukan. Ikhtiar yang zahir, alhamdulillah, insyaallah keadaan semuanya makin membaik, dan memang terbukti semuanya makin kebaik, keadaan makin membaik. Apalagi alhamdulillah ikhtiarnya kita beda dengan ikhtiarnya orang-orang yang ada di luar sana. Kita mukmin, kita muslim. Ikhtiar kita ini, kita punya dua ikhtiar. Ikhtiar yang zahir, menjalankan sebab musabab yang zahir, alhamdulillah dijalankan dengan baik semuanya. Dan juga ikhtiar yang batin, bagaimana cara kita melobi Allah, yang mana musibah datang dari Allah, solusi juga datang dari Allah. Kita nggak mencari solusi kepada orang-orang yang bukan datang dari dia, bukan punya dia kekuasaan duniawi ini, tapi dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan dan penyakit datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita melobi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kerajaan langit dan bumi berada di genggaman Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melobi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengetuk pintunya Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dengan sholat 5 waktu yang kita lakukan, sholat jamaah yang kita lakukan, qiyamul lail yang kita lakukan, tangisan di tengah malam yang kita panjatkan kepada Allah ta'ala dalam sujud kita, berihsan, berbuat baik, bersedekah, berinfak, berbagi, menolong masyarakat di masa-masa sulit yang semacam ini. Justru di masa-masa sulit bukan kita malah pelit dan menimbun, tidak.
Ini justru bikin miskin, bikin susah, bikin orang tambah melarat. Di masa-masa sulit justru kita berbagi, berinfak dan bersedekah. Itu yang dituntun, yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga menghindari daripada ucapan-ucapan yang tidak baik, kebohongan, menyebar hoax dan lain sebagainya, atau menambahkan masyarakat sekarang tanpa dibuat stres sudah stres dengan keadaan yang ada di sini. Semuanya, kemarin kita ada duduk dengan beberapa teman-teman di kementerian, kita bilang kita semuanya ini lagi stres di masa-masa saat lagi berat-berat ya pandemi ini, dari pemimpin yang paling tinggi sampai kementeriannya sampai ke bawah semuanya stres, berada di dalam tekanan. Kepolisiannya, TNI-nya, gubernurnya, bupatinya, menterinya, presidennya, begitu dokternya, tenaga kesehatannya, rakyatnya, yang kayanya juga stres, yang punya perusahaan stres, begitu karyawannya stres, semua lagi stres. Dan hal terakhir yang paling tidak kita butuhkan ini adalah ditambah stres lagi. Tetapi jadilah kita orang yang membawa ketenangan, membawa kesejukan, yang memberikan angin segar di tengah-tengah masyarakat, optimisme dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu dibilang bahwasanya al-afiyah itu ada 10 bagian. 9 bagian itu adalah di dalam pikiran dan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Di situ apabila ada ridha, tumakninah, tenang, nah itu udah 90% sembuh. Tinggal 10-nya, yang 10%-nya itu adalah dari pengobatan, dari obat-obatan. Alhamdulillah. Dan ketahuilah bahwasanya di saat-saat semacam ini kita mesti banyak sabar, banyak ridha, banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, ketika pasukan dilanda problem dan kesulitan, mereka melakukan perjuangan tapi nggak kunjung menang, pertolongan Allah lambat datang kepada mereka. Akhirnya mereka menemukan solusi. Masalah kita bukan di persenjataan, bukan di obat-obatan, bukan di jumlah pasukan dan lain sebagainya, enggak. Tapi masalah kita adalah coba introspeksi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi dengan sandaran kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Ditanya, itu panglima pasukan itu bertanya, ini kita sekarang pertolongan Allah taala terlambat datang. Bukan karena faktor dari luar, bukan karena faktor zahir, tapi faktor batin kita. Apakah ada di antara kita orang yang pernah jumpa dengan Rasulullah? Itu saat itu sahabat udah banyak yang meninggal, tersisa sedikit. Ditemukan di tengah pasukan ada 2-3 orang sahabat Rasulullah. Maka dimajukan mereka, diminta pendapatnya, dihormati, diikuti arahannya, diminta doanya, begitu hingga dalam waktu singkat datang pertolongan Allah bagi mereka sekalian. Ada fi Sahih Bukhari. Berlalu berpuluh-puluh tahun kemudian, dalam Sahih Bukhari, dalam hadis yang sama, kejadian yang sama menimpa suatu pasukan, pertolongan lambat datangnya. Ditanya, adakah di antara pasukan kita orang yang pernah jumpa dengan sahabatnya Rasulullah? Bilang ada, ternyata cuma ada 2-3 orang. Tabi'in sudah langka. Maka dimajukan mereka, diminta nasihat, bimbingan, pendapatnya dan doanya dan arahannya, datang pertolongan Allah bagi mereka. Wah, kata. Kenapa? Sebab laula syuyukh ruk'a, kalau bukan keberadaan mereka para syuyukh, para ulama, para salihin yang gemar ruku' mengetuk pintu langit, kalau bukan keberadaan mereka, dan juga keberadaan al-bahaim rutta' wal atfal rudda', hewan-hewan ternak yang enggak ada dosanya, begitu juga bukan karena bayi-bayi yang enggak pernah berbuat dosa, maka niscaya kalau bukan karena mereka bakal diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolak bala. Itu Nabi Sulaiman ingin meminta pertolongan Allah saat terjadi krisis besar di negerinya. Ketika mau keluar, tahu-tahu dalam Sahih Bukhari ngelihat seekor semut. Seekor semut, dia menengadahkan gawaimaha, kata Nabi, dalam dia menengadahkan gawaimaha, kaki-kaki dan tangan-tangannya ke langit, meminta tolong kepada Allah. Berkata, Allahumma la tu'adzibna bi dzunub bani Adam, ya Allah jangan siksa kami akibat dosanya Bani Adam. Maka Sayyidina Sulaiman bin Dawud dia bilang kepada pasukannya, pulang balik. Begitu. Kenapa? Kita sudah ditolong dengan berkat doa semut. Doanya semut.
Enggak lama turun solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya semut. Bagaimana kalau doanya para aulia wassalihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jalankan tugas kita, jalankan kewajiban kita, dan berbanyak-banyaklah di saat yang semacam ini kita merujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu, cari bantuan. Bisabri, kita mau cari bantuan ke organisasi sehat lagi bermasalah sekarang. Negara-negara manapun semua lagi kewalahan. Yang di Eropa, yang di Amerika semuanya lagi kewalahan. Negara yang punya tingkat kesehatan tertinggi, kebahagiaan tertinggi lagi kewalahan. Begitu. Saking kewalahannya sampai dikudeta negaranya. Pemimpinnya berapa banyak yang pemimpinnya turun dianggap nggak becus, nggak bisa. Tapi alhamdulillah negara kita alhamdulillah sedahsyat apapun keadaan ya berkat orang-orang salihin, berkat majelis, berkat sholatul jamaah, berkat jum'ah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berkat hubungan dan rujukan kita. Alhamdulillah kebanyakan pejabat, kebanyakan pemimpin yang ada di pemerintahan, yang ada di TNI, yang ada di kepolisian, mereka mentok-mentoknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bosan-bosannya mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala, minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat itu semua alhamdulillah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini semuanya bakalan berlalu, ini semuanya bakalan berakhir, dan mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah taala makin baik, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala insyaallah memberikan rahmat dan ampunnya kepada para pendahulu kita, para pemimpin-pemimpin yang telah mendahului kita, para ulama yang telah mendahului kita di tempat ini dan juga di wilayah kita, dan Allah taala memberikan solusi dan pertolongannya kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan ini kita bisa datang, kita bisa bersilaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita sekalian dan senantiasa bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, dan Allah taala berikan pertolongan kepada bangsa Indonesia ini, para pemimpinnya dan para rakyatnya, dan semua yang andil di dalam negara ini. InsyaAllah Allah Ta'ala jadikan mereka para manusia-manusia yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan, dan Allah Ta'ala angkat bala dan musibah dari kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa nuknatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal da'awat wa ajil bil ijabat wa fina lil amal baqiyatu salihat. Irfa' anna wa an ahl baladina hadhi jamil adhiyat wal awbi'ah wal amrad wal asqam wa syada'id birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.